Munir Said Tholib adalah aktivis yang bersuara lantang memperjuangkan penegakan hak asasi manusia sejak masa pemerintahan Orde Baru. Inilah dia, fakta-fakta sang pejuang. Kelahiran dan keluarga. Munir lahir di Malang 8 Desember 1965. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Sosok Munir kecil dikenal berani dan sering melindungi adik dan teman-temannya. Secara fisik, tubuhnya kecil, kurus, dan berambut kemerah-merahan sehingga sering menjadi bahan ledekan teman-temannya. Namun, ia berani melawan teman yang secara fisik lebih besar dari dirinya. Adu jotos tak terelakkan, mereka berkelahi. Usai berkelahi, mereka kembali berteman dan tidak ada masalah lagi. Dia tidak pernah takut asal dirinya benar. Selama sekolah, Munir dikenal sebagai anak yang patuh dan mudah bergaul dengan siswa semua tingkatan. Baik kakak kelas maupun adik kelasnya senang berteman dengan Munir. Sedangkan nilai akademiknya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun sikap yang ditunjukkan sering membela teman-temannya yang disakiti orang lain, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Pria keturunan Arab Indonesia ini meninggalkan istri yang bernama Suciwati, serta anak bernama Sultan Alif Alande dan Diva Suki Larasati. Kronologi kewafatan. 3 jam setelah pesawat GA974 take off dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun pindah duduk di sebelah seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam, namun 2 jam sebelum mendarat, 7 September 2004, pukul 8:10, waktu Amsterdam, di Bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2024, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenicum. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Munir wafat diracun. Pendidikan dan organisasi. Di awal pendidikannya, Munir menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Batu. Setelah lulus, Munir kemudian melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1 Batu dan jenjang selanjutnya di SMA Negeri 1 Batu. Selepas SMA, Munir kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Semasa kuliah, Munir aktif berbagai organisasi, di antaranya beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris BPM Fakultas Hukum Unibrau, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unibrau, Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unibrau Cabang Malang, Sekretaris Al-Irsad Kabupaten Malang, Divisi Legal Komite Solidaritas untuk Marsina, Sekretaris Tim Pencari Fakta Forum Indonesia Damai. Tidak mengenal rasa takut. Munir adalah pribadi yang pemberani di atas rata-rata kawan lainnya. Keberanian itulah yang kemudian mengantarkannya bertarung dalam rimba raya penegakan HAM pada selingkaran reformasi. Munir berjuang demi aktivis hilang yang entah diculik ataupun dibunuh. Dengan keberaniannya, Munir tidak segan-segan untuk mengkritik Soeharto dan mendorong penghapusan dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar tentara kembali ke barak. Dalam pemikiran Munir, tentara tidak boleh berbisnis, tidak boleh berpolitik, dan harus bekerja secara profesional menjaga kedaulatan NKRI. Penghargaan. Sosok Munir yang pemberani dan tangguh dalam meneriakkan kebenaran membuatnya diganjar beragam penghargaan baik dalam maupun luar negeri. Munir dinobatkan sebagai Man of the Year 1998 versi majalah Umat, penghargaan PIN emas sebagai lulusan Unibrau, satu dari 100 tokoh Indonesia abad ke-20 versi majalah Forum Keadilan. Dirinya juga mendapat penghargaan Right Livelihood Award, Alternative Nobel Prize untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer. Dinobatkan menjadi as leader for the millennium dari Asia Week di tahun 2000. An honorable mention of the 2000 UNESCO Madanji Singh Prize atas usahanya dalam mempromosikan toleransi dan anti kekerasan. Inspirasi gerakan kemanusiaan. Bukan berlebihan apabila kita menyematkan sosok pahlawan pada sosok seorang Munir.
Meskipun kehadirannya sering dianggap kontroversial, jutaan tangis mengalir saat mengenang kepergiannya. Menurut Munir, humanisme merupakan salah satu nilai terpenting dalam kehidupan. Munir menuturkan bahwa hak asasi manusia dalam konteks solidaritas kemanusiaan telah menciptakan bahasa universal dan setara yang mampu melampaui ras, gender, sekat-sekat etnik ataupun agama. Itulah jalan di mana kita berada di pintu gerbang untuk berdialog bersama dengan semua orang dari berbagai kelompok sosial dan ideologi. Melalui perjuangan inilah Munir hingga saat ini, setelah 16 tahun kepergiannya, akan terus dikenang dan menjadi simbol perjuangan bagi jiwa-jiwa yang tertindas. Kehidupan yang sederhana. Munir selain dikenal pemberani, juga seorang yang tetap setia dengan kesederhanaannya. Tak banyak aktivis yang mampu bertahan akan tawaran kenikmatan hidup mewah dan megah. Munir salah satu aktivis yang tetap memilih jalan sunyi kesederhanaan. Untuk transportasi harian, Munir hanya menggunakan sepeda motor Honda Grand tua. Walaupun Munir mendapatkan hadiah penghargaan sebagai The Human Rights Livelihood Award, Munir hanya mengambil 1/5 bagiannya, sementara sisanya diberikan untuk kontras, dan dari uang inilah Munir membeli sebuah rumah di Malang, tempat ia merencanakan masa tuanya kelak. Inilah fakta-fakta menarik dari sosok seorang Munir. Bagaimana pendapatmu? Jangan lupa komen dan share ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.